Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Sehat ya. Hujan buatan? Cerah Bu. Oh, alhamdulillah cerah ya. Seperti wajah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Ibu-ibu sekalian. Kita mulai untuk acara IHT. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa selesai. Berdoa sejenak tadi, kita nanti diberikan kemudahan sampai acara nanti selesai ya. Amin. Ya. Ini langsung saya tampilkan untuk hasil presentasinya. Apakah sudah tertampil, Ibu-ibu? Belum, Bu. Belum kelihatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asesmen formatif dan sumatif. Sudah tertampil Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang modul ajar, di mana pada modul ajar itu terdapat 3 komponen umum, kemudian komponen inti dan lampiran. Nah, pada komponen inti itu terdapat asesmen. Jadi penilaiannya terdapat pada komponen inti. Nah, yang akan kami bahas nanti adalah asesmen formatif dan sumatif. Sebelumnya ada sedikit ice breaking ini Bu-ibu. Coba dari gambar. Jadi apa kira-kira gambar yang ada pada slide itu? Slide-nya nggak terlihat ya emang? Sudah tertampil? Sudah Bu. Oke. Untuk tebak gambarnya bisa untuk dicoba itu kira-kira rangkaiannya apa? Itu ada gambar bunga, kemudian di sampingnya itu ada tang, terus di sampingnya lagi ada email itu, surat itu di situ. Coba ada yang bisa menebak? Saya, Ini Bu. bunga. Oh iya, Bu Eni coba. Bunga tabungan. Kurang tepat ya? Benar nggak ini kira-kira Ibu-ibu? Kurang tepat, lah itu kan T-nya harusnya diganti N. Iya. Berarti ini kan T-nya itu dihapus, ini kan tang. Berarti ini tinggal ang gitu kan? Coba untuk Bu Umi bisa membenarkan? Bunga ang surat. Itu surat atau? Iya, surat. T-nya ini bisa diganti, Bu. Oh iya, terakhir surat itu. Bunga angsuran. Iya, tepat sekali, Bu. Jadi Bu Eni tadi bukan bunga tabungan nggih? Oh iya, saya bunga tabungan tadi. Ya, terima kasih Bu Umi ya. Ini untuk slide kedua coba. Bu Dina mungkin bisa menebak dari tebak gambar ini. Apa ya itu ya? Tomat ya? Tomat? Ya, ini tomat, tapi yang atas dulu, Bu. Ini apa itu? Korek api ya itu ya, Bu ya? Korek. Iya. Ya, ini gambar korek. Korek. Koreksi. Ya. Koreksi. Koreksi, ya. Ini gambar tomat. Tomat. Otomatis. Tepat sekali, berarti koreksi otomatis gitu ya. Bahan saja buat kita nanti biar fokus untuk belajar tentang asesmen seperti itu ya. Langsung belum ke asesmen formatif dan sumatif, ada yang masih ingat tentang asesmen? Ada yang mau raise hand? Sebelumnya kan udah ada asesmen
pengertian asesmen, prinsip-prinsip asesmen, kemudian asesmen diagnostik. Nah, Penilaian bukan ya, Bu? ya nama lainnya penilaian. Oh, Apa itu? Umi bisa menjelaskan mengapa kok dalam pembelajaran itu harus adanya asesmen? Ya, karena dalam proses pembelajaran perlu adanya asesmen, yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Ya, mengapa kok kita dalam pembelajaran itu harus adanya asesmen? Nah, kemudian ini nanti yang akan kita capai, jadi itu asesmen formatif dan sumatifnya. Nah, sebelum ke materi, Bu Dina tahu nggak perbedaan dari asesmen formatif dan sumatif? Yang asesmen materi ini. Ya, asesmen formatif itu penilaian dalam proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif itu adalah penilaian di akhir pembelajaran. Oh iya, nanti kita sinkronkan dengan hasil akhir nggih setelah kita belajar. Oke. Kemudian pada pertemuan kali ini agenda kita adalah membahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif, kemudian bentuk asesmen, kemudian umpan balik. Ini kita ke jenis asesmen terlebih dahulu. Jadi untuk asesmen itu ada 2, tapi untuk tujuannya itu ada 3, yaitu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Jadi untuk assessment as learning dan assessment for learning ini termasuk ke dalam assessment formatif. Kemudian assessment of learning ini termasuk ke dalam assessment sumatif. Karena pada assessment as learning dan assessment for learning ini berpacu pada proses pembelajaran, sedangkan assessment of learning ini nanti pada evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Itu untuk jenis assessment. Kemudian ini untuk konsep assessment sendiri. Jadi ada assessment formatif dan assessment sumatif. Untuk guru itu nanti assessment formatif itu dapat digunakan untuk mengawasi pembelajaran murid, kemudian memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Untuk murid sendiri itu mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Ini juga untuk asesmen sumatif dapat dipahami untuk guru itu untuk mengukur sejauh mana siswa atau murid dapat memenuhi capaian pembelajaran. Kemudian dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid sendiri, memahami performa di akhir unit pembelajaran, kemudian memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Dari asesmen formatif dan asesmen sumatif itu, pada diagram Venn ini ada keterkaitan antara kedua asesmen, diantaranya merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Ini salah satu caranya seperti ini, menggunakan asesmen. Kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Selain itu, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian, penekanan pada asesmen formatif. Bapak Ibu dapat memahami ya kondisi di sekolah saat ini untuk asesmennya. Kira-kira untuk formatif dan sumatif itu lebih banyakkan formatif atau sumatif? Ada yang bisa menjawab? Mungkin tesnya itu lebih banyak formatif atau sumatifnya? Mungkin belum tahu ya. Jadi gini, sekarang kondisi di sekolah kita, di sekolah kami itu untuk asesmen as learning dan assessment for learning ini kan tadi termasuk dalam assessment formatif, sedangkan assessment of learning ini termasuk ke dalam assessment sumatif. Nah, kalau formatif itu kan assessment yang dilaksanakan secara berkala, dilaksanakan sebagai proses setiap
Mungkin bisa setiap pertemuan ataupun juga setiap tema, dan nanti akan diakhiri dengan asesmen sumatif yang dilaksanakan pada akhir, bisa akhir KD atau akhir topik seperti itu. Kondisi saat ini itu untuk asesmen formatif kita itu lebih sedikit ya, jadi lebih mengepentingkan dari asesmen of learning atau asesmen sumatifnya. Harapannya nanti di kurikulum baru itu adalah asesmen for learning dan asesmen as learning ini lebih berat. Jadi kita menitik beratkan pada formatifnya dibandingkan sumatifnya, seperti itu. Bisa dipahami Bu Ibu? Bisa Bu. Ya, itu untuk penekanan kita nanti. Harapannya seperti itu. Kemudian penekanan pada asesmen formatif itu untuk asesmen as learning ini untuk porsinya itu lebih banyak. Jadi pada setiap pembelajaran itu, setiap pertemuan itu bisa dilakukan untuk penilaian. Bisa misalkan dalam satu kali pembelajaran itu nanti membuat produk. Nah, itu setiap pertemuan bisa diberikan tes formatifnya gitu. Kemudian assessment for learning dan assessment of learning-nya mengerucut lebih sedikit seperti ini. Jadi nanti tujuan dari asesmen formatif itu untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Dari siapa? Dari peserta didik kita. Seperti itu. Ini juga sama, jadi kita harapannya bisa mengubah paradigma atau mengubah mindset kita untuk menitik beratkan pada proses, bukan pada nilai. Nah, penilaiannya nanti pada prosesnya, bukan pada nilai, seperti itu. Kemudian untuk bentuk-bentuk asesmen, itu ada formatif dan sumatif. Ada asesmen yang tidak tertulis dan tertulis. Ini dapat dilihat untuk yang tidak tertulis itu ada diskusi, ada produk, ada presentasi, drama, dan tes lisan. Sedangkan untuk yang tes tertulis itu ada refleksi, esai, poster, jurnal, dan tes tertulis. Nah, itu nanti dapat diterapkan. Kemudian ini ada umpan balik Bapak Ibu. Jadi untuk umpan balik itu dapat bagi guru dan juga untuk murid. Untuk guru itu untuk memberikan informasi tentang perkembangan peserta didiknya, untuk memodifikasi pembelajaran dan pengajarannya dalam kelas. Kemudian untuk murid atau untuk peserta didik itu dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dan kelebihan serta kekurangan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah perlu adanya revisi, kemudian perbaikan diri seperti itu. Kemudian dalam umpan balik itu harus adanya feedback. Jadi ada timbal balik dari pemberi, dari pendidik kepada peserta didik, begitupun sebaliknya. Seperti itu. Kemudian ini untuk ladder of feedback-nya. Jadi ada klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu, Ibu-ibu? Paham Bu. Belum Bu, sudah jelas. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang macam-macam dari tes formatif dan sumatifnya, jenis-jenisnya juga. Untuk refleksi Bu Dina, coba kesimpulan yang dari tes formatif dan sumatif terlebih dahulu. Bu, apa itu tes formatif dan sumatif? oh ya, untuk tes formatif itu dilaksanakan pada saat proses, sedangkan sumatif di akhir proses. Formatif bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan sumatif untuk mengetahui hasil capaian belajar. Begitu Ibu. Oh ya, terima kasih. Ini ada pembelajaran ya, pembelajaran untuk SMK itu ada KWU, TEVA, PJBL, kemudian ada UUK, UKK, PKL, seperti itu. Kira-kira
Bu Umi sudah pernah mendengar belum? Ada yang sudah pernah mengerti tentang hal itu belum? Dengan melakukan identifikasi terhadap peserta didik. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi untuk refleksinya. Ada yang bisa coba untuk dampaknya, kemudian hal penting dari asesmen formatif sumatif sama tantangannya, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, baik, Saya, silakan. Bu. Untuk dampak mengenai asesmen ini, dampak yang mungkin terjadi ketika menerapkan asesmen formatif yang berpusat pada siswa adalah guru mengetahui sejauh mana ketercapaian materi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Siswa dapat mengetahui kemampuannya sendiri tentang penguasaan materi. Kemudian hal baru mengenai asesmen formatif dan sumatif yang didapatkan adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Dapat mengetahui ketercapaian atau penguasaan materi setelah melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tantangan yang dihadapi saat menyusun asesmen formatif dan sumatif adalah terletak pada karakteristik peserta didik dan tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Oh iya, terima kasih untuk Bu Eni, jawabannya sangat jelas. Semoga nanti bisa kita terapkan semuanya dalam pembelajaran kita di sekolah masing-masing ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tadi karena ada kendala. Saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.